Itu bagi DPD. Saya ke Pak Aryo. Pak Aryo, silahkan. Tadi Anda betul seperti itu, bahwa kalau memang ada anggota DPD yang memberikan usulan atau rekomendasi kemudian disuruh pulang, tidak diindahkan rekomendasinya begitu saja? Saya memahami ya persoalan itu. Persoalannya kalau way out-nya harus amandemen, itu yang saya kira itu saya katakan tadi terlalu prematur. Mungkin karena tidak ada jalan lain, karena kalau memberikan rekomendasi tidak diindahkan. Enggak, saya kira memaksimalkan kinerja dulu ya. Ini kan amandemen baru 2004 kita laksanakan. Nah, mari kita lihat masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pak Sarwono tadi. Kira-kira formulasi di dalam co-decision untuk pembahasan rancangan undang-undang supaya lebih efektif dalam rangka melakukan check and balance antara DPD dengan DPR ini seperti apa? Formula seperti apa yang kita bicarakan? Kalau perlu kita atur dengan undang-undang, jangan undang-undang dasar yang kita rubah. Kinerja DPD apa yang masih belum baik, Pak Aryo? Ya, meningkatkan komunikasi tadi. Jadi pemaknaan bagaimana pengajuan rancangan undang-undang, bagaimana terlibat di dalam pembahasan, dan bagaimana terhadap pengawasan jalannya undang-undang ini yang sebenarnya kan belum bisa kita sepakati secara bersama-sama dalam pemaknaan tugas fungsi DPD selama 2 tahun ini. Bentar dulu ya. Ini soal kinerja DPD ya. Kami DPD itu merasa sudah maksimal. Oh gitu, tapi DPR tidak merasa begitu. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Contohnya gini, ya? Pada waktu pembahasan balik, DPD diberi waktu, tenggang waktu untuk mengusulkan mana-mana saja yang masuk ke prolegnas. Sampai detik waktu yang diberikan oleh DPR belum pernah masuk dari itu. Akhirnya pemerintah dan DPR membahas, usulan DPD terlambat. Salah satu contoh ini kan. Tapi lumayan masih kebagian 6. Masih kebagian 6. Tapi waktu itu terlambat, Pak. Oke, itu contoh yang gagal. Coba contoh yang Anda rasa sudah berhasil dilakukan DPD. Misalnya apa, Pak Sarwono? Ya, sejauh menyangkut DPR, ya belum ada. Oh, belum ada. Tapi itu bukan karena kinerja kita kurang loh. Kinerja DPD secara keseluruhan yang Anda anggap berhasil di 2 tahun ini. Mengabaikan peran DPD, Pak. Misalnya kita mengadakan kunjungan kerja untuk mengadakan pengawasan terhadap undang-undang tertentu kan gitu. Kita pelajari undang-undangnya, pasal-pasalnya kurang ini segala macam. Itu yang terjadi di lapangan itu ada hubungan dengan pasal ini. Kita ngetik, diskusi segala macam, panggil tim ahli, diserahkannya ke DPR ya. Udah gitu kita tidak punya cara untuk memastikan ya apakah produk kita tuh masuk dan dalam mekanisme DPR dan jadi bahan untuk mereka. Itu nggak ada. Pak Aryo, kenapa sih dari DPR sendiri kelihatannya sedikit alergi terhadap kemungkinan perluasan wewenang sampai ke masalah atau memberikan hak untuk menyetujui atau menolak kepada anggota DPD? Kenapa? Jadi ini harus kita lihat historisnya dulu, Mbak ya. Mengapa pada saat pembahasan dulu DPD ini kekuasaannya tidak begitu luas? Karena secara formal harus terbatas. Kaitannya waktu itu kan DPD ini diperan dalam rangka mengakselerasi otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan. Kalau sampai DPD itu punya kewenangan yang terlalu kuat, ya kan? Tentunya sistem kita itu apa? Ini kan negara kesatuan. Kita tidak sepakat dengan negara federal pada waktu itu, saya katakan. Maka dalam rangka otonomi daerah ini perlu adanya suatu pengawasan terutama pelaksanaannya, dan tentunya usulan-usulan yang mengawasi DPR supaya tidak lepas dari koridor pelaksanaan otonomi ini. Gini ya, Mas Bimo itu sejarah historisnya begitu dulu. Mas Bimo ini berasumsi bahwa kalau ada suatu sistem parlemen yang 2 kamar itu hanya dipunyai oleh negara federal kan gitu. Kecenderungannya begitu. Enggak. Jepang tuh negara kesatuan, dia punya 2 kamar ya. Thailand juga negara kesatuan, punya 2 kamar. Filipina juga negara kesatuan. Dan Anda merasa jauh sekali, timpang sekali wewenang antara DPR dan DPD. Begini, kalau memang Mas Bimo niatnya begitu ya. Temennya saja sudah mengatakan DPR harus punya hak veto di dalam pengurusan undang-undang. Siapa yang ngomong gitu ya? Ada, ya kan? Namanya? Si Akil. Kita akan break, nanti kita lanjut.